Keempat, pelapor khusus PBB kembali mendesak Indonesia terkait kondisi Victor Yeimo. Jenewa, tanggal 20 September tahun 2022. Terlepas dari permintaan berulang kali dari pengacaranya untuk penundaan dengan alasan medis, Yeimo diadili di Pengadilan Jayapura pada akhir Agustus atas tuduhan pengkhianatan dan hasutan terkait dengan keterlibatannya secara damai dalam protes anti-rasisme dan penentuan nasib sendiri pada tahun 2019. Saya pernah melihatnya sebelumnya, negara-negara menolak perawatan medis bagi para pembela hak asasi manusia yang sakit dan dipenjara, yang mengakibatkan penyakit serius atau kematian, kata Mary Lawler, pelapor khusus PBB untuk situasi pembela hak asasi manusia. Indonesia harus segera mengambil langkah untuk memastikan nasib tidak menunggu Tuan Yeimo. Selama berbulan-bulan, pihak berwenang Indonesia telah membatasi aksesnya ke perawatan medis, dan sekarang kesehatannya kritis dan hidupnya bisa dalam bahaya, tambahnya. Sebagai bagian dari pekerjaannya, Tuan Yeimo, 39, telah memberikan informasi kepada media internasional tentang hak asasi manusia di Papua Barat dalam kapasitasnya sebagai juru bicara internasional untuk Komite Nasional Papua Barat KNPB, dan Permohonan Rakyat Papua PRP. Dia dipenjara pada Mei tahun 2021. Pada bulan Juni, Lawler dan pakar PBB lainnya menyampaikan kekhawatiran mereka kepada pemerintah Indonesia tentang tuduhan terhadap Yeimo dan tingkat perawatan medis yang dia terima. Kami menyatakan keprihatinan atas laporan yang kami terima bahwa dia ditahan di sel isolasi, tanpa perawatan medis, di sel yang sempit, berventilasi buruk, dan dengan akses terbatas ke keluarga dan pengacaranya, kata Lawler. Pemerintah Indonesia membantah tuduhan tersebut. Lawler mengatakan kondisi penjaranya mungkin merupakan penyiksaan atau perlakuan kejam, tidak manusiawi atau merendahkan martabat. Begitu persidangannya dimulai bulan lalu, perlu perintah pengadilan untuk akhirnya memberinya perawatan yang sangat dia butuhkan. Namun, saya percaya bahwa sekarang kita melihat konsekuensi dari perlakuannya di penjara, kata Lawler. Dia baru-baru ini didiagnosis dengan kondisi yang membutuhkan pengobatan harian, pengawasan dan tempat tinggal yang berventilasi baik, yang jika dia tidak menerimanya, bisa berakibat fatal. Lawler mengatakan perlakuan terhadap Yeimo tampaknya merupakan bagian dari pola pembalasan terhadap para pembela hak asasi manusia di Papua dan Papua Barat, sebuah isu yang sebelumnya telah diangkat oleh para ahli PBB dengan pemerintah Indonesia. Sejak konflik di dua provinsi pada Agustus dan September tahun 2019, Lawler telah menulis surat kepada pemerintah Indonesia yang menyatakan keprihatinannya bahwa para pembela hak asasi manusia diperlakukan seperti penjahat. Sekarang saya memohon kepada Indonesia untuk melindungi kehidupan, kesehatan, dan kesejahteraan Tuan Yeimo dengan memberikan perawatan dasar yang sangat dia butuhkan. Panggilan MES. Lawler didukung oleh Clement Nyalet Sosifole, pelapor khusus tentang hak atas kebebasan berkumpul dan berserikat secara damai, Telaleng Mofokeng, pelapor khusus tentang hak setiap orang untuk menikmati standar kesehatan fisik dan mental tertinggi yang dapat dicapai, dan Tendai Aciume, pelapor khusus tentang bentuk-bentuk rasisme kontemporer, diskriminasi rasial, xenofobia, dan intoleransi terkait. Selesai. Mary Lawler Irlandia, adalah pelapor khusus untuk situasi pembela hak asasi manusia. Dia saat ini adalah Profesor Adjun Bisnis dan Hak Asasi Manusia di Trinity College Dublin. Dia adalah pendiri Frontline Defenders, yayasan internasional untuk perlindungan pembela hak asasi manusia. Sebagai Direktur Eksekutif dari tahun 2001 sampai tahun 2016, ia mewakili Frontline Defenders dan memiliki peran kunci dalam perkembangannya. MES. Lawler sebelumnya adalah Direktur Kantor Amnesty Internasional Irlandia dari 1988 hingga 2000, setelah menjadi anggota Dewan Direksi 1975 dan terpilih sebagai presidennya dari 1983 hingga 1987. Pelapor khusus adalah bagian dari apa yang